Kita ini di dalam nih pemulung-pemulung amal di dalam mualaf center. Kalau saya sering tulis pemulung-pemulung, kami ini pemulung amal. Kami mulung amalnya simple, lewat Al-Fatihah doang. Al-Fatihah yang semua orang di sini ya saya yakin bisa. Sampai adik sekecil ini mungkin udah hafal. Al-Fatihah, ajarin ke mualaf, hafal dia, udah colong-colongan nih sama teman. Udah nanti anasnya sama gue. Hafalak saya, ya bagi-bagi. Awal itu 3 kul dengan Al-Fatihah, dia udah bisa sholat belum? Udah kan? 17 kali kan sehari? Iya. Tiap sholat Al-Fatihah dibaca kan? Iya. Kaliin aja. Belum dia ngajar anaknya. Nah, itu amal jariah. 1 orang. Dapat lagi mualaf, ajarin lagi. Kadang-kadang nih kalau saya lagi nyolong start itu, sebelum masuk masjid syahadat di masjid, tak ajarin wudhu, tak ajarin syahadat di situ. Baru ajarin wudhu. Masuk ke masjid syahadat, udah sama ustadznya aja. Udah. Saya udah dapat duluan di depan. Udah nyolong start. Nanti ustadznya tanya, sudah wudhu? Sudah, hah? Bisa wudhu? Diajarin. Sama siapa? Ko Steven. Mana itu Ko Steven? Depan saya, udah dapat duluan. Nah itu ya, ini tekniknya. Sama-sama bis malam bu ya, saling salib. Gak biasa. Udah kok, Al-Fatihah aja. Nanti saya yang lainnya. Iya silahkan. Segitunya ya, kita kejar-kejar ya. Barang sepele mungkin kan. Buat yang muslim dari lahir itu mungkin barang sepele, karena dari kecil kalian baca itu, kalian hafal itu. Buat mualaf itu satu hal yang baru. Mereka duduk di antara 2 sujud aja, ada yang latihan itu sampai setengah jam. Nggak dapat ngelipat kakinya. Sakit, abis itu kesemutan, lurusin dulu. Sampai pijet-pijetin kan. Gimana mas? Lagi? Iya lagi. Kecetit lagi, lurusin lagi. Mas jangan ditekuk dulu, soalnya nanti mas itu dari sujud posisinya ini. Coba tes sujud, dudukin, salah dari sujud. Seru kok. Belajar wudhu sampai basah, kitanya juga ikut basah. Kuyup berdua-duaan. Aduh ini bawa baju enggak. Pulang naik apa motor? Alamat nih, kerikan ntar. Tapi ya seru sih. Ya kan tadi saya bilang seru. Apalagi ngajarnya udah di kampung-kampung mualaf. Wah itu serunya Masya Allah. Sunatin masal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya mau cerita apa tadi? Menangin mualaf. Yang mana? Wah kalau nasihat harus nyari ke Ustadz. Ustadznya mana? Ustadz Ahmad. Iya. Bisa diwakilin anaknya. Monggo. Mualaf itu ya unik. Satu mualaf punya satu cerita. Setiap mualaf bawa pelajaran baru buat kita. Makanya di mualaf center itu kita juga nggak pernah stop, nggak pernah berhenti untuk belajar. Karena nggak pernah ada yang terulang dengan kejadian yang sama persis. Mirip banyak, tapi persis nggak ada. Ya, kita nanganin mualaf ribuan memang. Jadi kalau disuruh nyeritain, ya paling nggak bawa tenda lah di sini lah. Kita nenda di situ kan. Karena banyak Pak ya, kayak yang belakangan kemarin waktu kita ya sempat menerima kejutan dari Eropa kemarin, dari Prancis. Lalu kita bersama-sama, saya jadi kalau ngangkat botol suka meleng begini nih, ngeliatin. Ya, mungkin aku salah satu orang yang pertama kali ngeblokir di Indonesia secara resmi, maksudnya kafe aku udah nggak berurusan dengan produk Prancis,
Dan aku ngeganti vendor, maksudnya supplier aku ganti di seluruh kafe. Waktu itu udah 32 cabang. Aku tutup semua vendornya. Dari Golden Mississippi aku tutup, dari Fit Prima Indonesia aku tutup. Dari banyak hal aku tutup. Ya ada lagi produk mereka yang cheese, yang keju. Aku tutup juga, ganti ke ya nggak boleh nyebutin brandnya. Ganti ke brand lokal. Kenapa dari dulu nggak pernah seperti itu? Ya saya pikir dulu ya nggak ada masalah gitu. Sekarang kita harus bikin supaya mereka tobat. Dan saya juga nggak nyangka kalau dengan cara seperti itu ternyata banyak netizen yang dari luar bahkan ngerespon gitu karena mereka cek hashtag kan. Mereka cek hashtag, mereka cari tahu gitu dan cari alasan. Kenapa harus ngeblokir? Kami ini orang Prancis, kami nggak ikut dengan keputusannya si Macron itu. Iya, cuman kenapa kami harus ikut-ikutan kena dampaknya? Dan mereka coba cari alasan dan kenapa sih kalau cuma dibuat karikatur toh Tuhan kami dikarikaturin juga kami nggak marah. Nah, ini ya, reasonable, ya buat mereka. Oke, kalian sudah terbiasa Tuhannya digambar, dicetak, ditaruh di buku. Ditaruh di foto ditaruh dompet didudukin. Ya. Dikalungin, dibawa-bawa ke WC, dibawa ke buang air. Enggak apa-apa. Kita enggak bisa. Nah, itu ya mereka datang dengan pertanyaan, saya coba jawab. Kalau gimana ngurus mualaf, tiap mualaf itu kalau yang diurusin itu ya memang beda-beda. Benar-benar beda-beda. Tapi bagaimana cara kita approach atau mendekati mereka atau kayak bagaimana sih cara kita berdakwah dengan mudah ke orang kafir? Nah, biasa tuh orang sibuk dengan menghafal kitabnya mereka. Ya. Habis menghafal kitabnya mereka keblinger. Banyak kan cari titik lemahnya. Makanya dulu sering yang paling laku buku buat debaters adalah Combat Kit. Combat Kit, peralatan tempur. Wah, itu satu buku paket pocket, ukuran kantong, full, ayatnya dikutip-kutip, ditabrak-tabrakin di situ. Akhirnya orang kafir bikin juga combat kit against Islam. Bikin mereka combat kit, peralatan tempur melawan Islam. Nah lo, PR nggak tuh? Dan mereka sampai pisahkan, ini orang Islam dijamin jarang baca ayatnya. Ini dipisahkan, mereka jamin ini orang Islam gak ngerti cara jawabnya. Serem ya? Orang Islam bikin combat kit lawan mereka, orang mereka bikin combat kit lawan orang Islam. Yang akhirnya apa yang sudah Allah terangkan dan nasihati ke kita terjadi. Jangan hina sesembahan mereka. Karena mereka akan membalas dengan cara yang bahkan berlebih. Iya. Bahkan berlebihan. Yang akhirnya muncul karikatur itu. Ya. Muncul karikatur itu. Saya cuman bilang ke mereka yang nanya, ya ini represif aja dari saya. Saya melakukan tindakan yang satu mungkin represif ya. Karena ini tiba-tiba saya kayak memberikan respon secara sosial. Dan secara individu, maksudnya saya sebagai umat muslim, ya saya merasa ini penting untuk saya lakukan, saya lakukan. Mungkin ada sebagian yang lain yang gak bisa gitu kok. Orang yang kerja di pabrik air minum tadi itu, kan gak semuanya orang mereka, sebagian orang kita. Iya gak apa-apa, supaya mereka bisa ngadu ke manajemennya. Dan nanti manajemennya akan ngadu ke manajemen pusat di sana. Dan manajemen pusat sana melakukan satu tindakan ke pemerintahnya. Ini gara-gara kamu bicara di publik, akhirnya perusahaan kami terkena dampaknya. Nah itu ya, itu efek itu yang kita cari, efek domino jauhnya. Jadi tiba-tiba itu banyak orang yang pengen tahu Islam. Kenapa sih orang Islam, iya sensi banget, baperan. Saya bilang itu bukan baper sih. Ya ini in the normal stage, di dalam keadaan yang paling normal, saya akan jawab
mungkin dengan jawaban yang umum. Tapi karena kemarin itu keadaannya kalau boleh saya bilang nggak normal. Gitu loh, mereka mempublikasi menjelek-jelekan, bukan, malah menghujat, menghina dan sengaja mempertontonkan kebodohan mereka itu dengan mencoba masuk ke agama orang. Makanya saya harus respons, dan juga kepada orang yang nanya, saya responnya agak keras. Saya bilang ini urusan agama saya, bukan agama Anda. Kenapa di agama Anda mengajarkan harus merespon seperti itu? Bukannya agama itu harus penuh kasih. Silahkan, ini cara kami berkasih. Yaitu dengan mengingatkan kalian untuk gak masuk ke ranah agama kami. Banyak yang seperti itu. Dan jujur aja 2 bulan ke belakang ini angka mualaf cukup naik. Ya, sejak kejadian si Makroni tadi itu ya cukup naik, alhamdulillah. Gak tahu gimana ceritanya, mungkin ya karena dengan cara seperti itulah Allah memang memberikan hidayah, kan memang tidak bisa kita ketahui caranya. Yang common, yang paling umum itu orang dapat hidayah nikah. Kalau nggak nikah dapat mimpi. Saya sering bilang kalau dapat mimpi hati-hati. Nanti mimpinya ketemu yang lain, pindah lagi. Ya kan? Hari ini ketemu jubah putih, wah saya ditarik ke Ka'bah. Ini kejadian nyata. Dan saya alamin. Terus saya masuk Islam. Habis itu dia mimpi lagi. Ketemu yang warna ungu. Dia pindah ke Hindu. Besokannya dia lihat itu putih, mengkilat emas, badannya besar. Dia ganti ke Buddha. Sebenarnya orang gara-gara mimpi pindah agama, itu bisa jadinya seperti itu tuh, hati-hati nih. Makanya saya sering ingatkan, hati-hati yang masuk Islam itu enggak selamanya mereka harus udah masuk Islam udah aman. Enggak. Ada yang karena menikah, karena pacaran. Nah, ini yang paling rentan. Karena paling banyak jumlahnya juga. Masuk Islam, pacaran, nikah, cerai, balik lagi. Suaminya selingkuh, balik lagi. Istrinya selingkuh, balik lagi. Ya, pacaran, gak jadi nikah, balik lagi. Nggak ada pacaran Islami ya. Ini hal yang aneh, tapi ya udahlah, itu tema yang berbeda. Cuman itu yang paling rentan, dan disitulah yang paling banyak orang kembali lagi murtad. Tugas kita Muslim adalah memperkenalkan Islam sebaik-baiknya kepada mereka, bukan dari diceramahin. Lebih banyak kasih contoh. Iya kan? Saya mau ngomong anti riba, sayanya udah belum anti riba? Gitu kan? Ya gitu, cerita yang sama kan? Kalau sudah bercerita anti riba, ya anti riba beneran. Jangan sampai anti riba ya separuh jalan dulu kok. Nggak bisa itu. Mau bilang anti riba, berhenti dari riba. Apa yang saya share, makanya saya selalu bilang dari dulu, apa yang saya share atau saya ceritakan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya nggak ngutip-ngutip dari pengalaman si fulan, kecuali memang mau ditarik ibrohnya. Ada seorang mu'alaf begini, bisa dari situ. Cuman kalau share secara general, secara umum, saya lebih suka share apa yang sudah saya lakukan. Hari ini saya jualan kopi seikhlasnya. Ya memang bisa dicek. Saya ada 33 hari ini ya. Jadi 33 cabang terakhir ada di Pekalongan. 33 semuanya sama. Semuanya sama. Konsep manajemennya semua sama. Ke franchise saya maupun di tempat saya langsung insya Allah sama. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Beda bentuk kafenya. Oke. Beda bentuk gelas kristalnya ya. Cupnya beda. Ya, mungkin sedikit beda di susunya ya, karena setiap daerah ada yang diamond ada yang nggak ada, kita harus pakai Greenfield dan segala macamnya. Cuman intinya semua minuman kopi yang di brew tanpa susu silahkan bayar seikhlasnya. Mau yang datangnya anak SMA doang bayar 5.000, nggak apa-apa, datang ngopi aja. Bapak-bapak sore pulang kerja, aduh dompet ketinggalan di kantor, rogoh kantong ada 10.000, minum di situ ya minum aja nggak apa-apa, nggak ada yang ngomelin juga. Yang datang, wah hari ini saya nggak bawa duit, iya nggak apa, ngopi aja, namanya ngopi ya. Nah ini saya terapkan, saya nggak akan cerita punya orang, saya akan cerita punya saya sendiri. Jalan nggak tuh bisnis? Ya alhamdulillah tuh 33, saya mau bikin lagi di Kaliungu.
Tapi Food Avenue Syariah pertama di Indonesia. Food Avenue Syariah yang bukan cuman makanannya halal, tapi semua manajemennya diatur dengan baik dan benar sesuai tatanan syariah yang diberlakukan di dalam fikih muamalah. Jadi kafah Kali Ungu Food Avenue Syariah. Saya mau bikin. Ini baru mau startup minggu depan. Nah, saya akan cerita seperti itu kenapa? Ya saya udah ngejalanin, ini udah ada. Bukan sebuah konsep, bukan cerita tentang orang lain. Sama dengan pembinaan-pembinaan mualaf. Kalau saya mungkin lagi sharing sama pembina-pembina mualaf yang lainnya, saya akan sharing apa yang memang sudah saya jalanin. Kayak semalam cerita juga sampai jauh, kayak cerita di Kalimantan, terus kita cerita di Maluku, di Halmahera, terus masuk ke pedalaman-pedalaman, gimana rasanya di Mandau, ditebas pakai Mandau itu golok punya orang Dayak. Gimana rasanya dipanah, disumpit, ditombak, ya udah ngerasain alhamdulillah. Ya kalau saya cerita ya bukan dongeng. Nah ini ada bekasnya, ini ada bekas korengnya. Itu kemarin juga kenapa saya ceritain juga, karena ada beberapa orang baru yang mungkin belum tahu ini. Taunya cuman wah mualaf center nontonin syahadat nih, asik dong. Ya asik sih. Asik aja karena dakwah kita memang kita bawa asik Pak. Jadi nggak kaku, nggak, ya kita fleksibel aja. Ya saya nggak mau bilang kita nggak bermuara pada satu nasab atau bermuara pada satu firqah atau satu harokah, nggak. Jadi kalau di satu mazhab itu ya, oh ini kita orangnya maliki semua ya nggak. Kita semua imam mazhab semua kita ambil. Oh ini bergerak di haroki apa nih? Nggak ada. Dan mualaf center di mana-mana diterima alhamdulillah. Mulai dari yang tradisional seperti NU sampai ke yang moderat seperti Salafi Wahabi masuk. Alhamdulillah. Di mana aja kita diterima. Dan kita tugasnya apa? Memperkenalkan Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Mengajarkan Islam sesuai apa yang Rasulullah ajarkan. Selesai. Nggak ada kita pecah-pecahin mereka seperti itu. Makanya mualaf rata-rata kayak di mualaf center itu lempeng-lempeng aja. Lempeng ya udah. Ini aturannya, ini tuntunannya udah. Ini semua larangan yang dikasih Allah. Ini area abu-abu, nggak usah bermain di situ. Ya. Abu-abu itu khilafiyah. Ini masih khilaf, nggak usah banyak nanya. Loh di mualaf center kunut nggak? Kadang kunut, kadang nggak. Nah kenapa gitu? Ya tergantung imamnya. Imamnya siapa nih? Iya kan kalau kita lagi home pimpa, siapa mau jadi imam? Ya udah imam lah. Ya nggak sampai home pimpa ya, maksudnya ditunjuk mana yang bacaannya bagus. Sok silakan, imam. Nah dia begitu pakai kunut, ya semua masa iya makmumnya tiba-tiba bubar jalan? Nah itu yang saya sering jelaskan ke mualaf. Ya kita nggak akan bahkan berdiskusi di area-area yang grey. Masih khilafiyah. Ini sampai kiamat akan tetap khilafiyah. Ngapain kita bahas nggak kelar-kelar, mendingan bahas yang lain. Nah itu, ini di dunia mualaf ini memang seperti itu. Kalau tim-tim lapangan yang terjun ke dalam kebun, yang ada di hutan dan segala macam, ya di sini ada tim Magelang tuh. Tadi makan mie bareng. Yang rebutan jenazah itu bukan cuma saya. Ini Mas Seno juga udah pernah. Wendy mana tuh? Nah itu juga udah pernah tuh. Jadi hal yang umum udah. Mereka dulu yang mungkin dengerin saya cerita, gila rebutan jenazah emang iya. Nah mereka udah masuk, mereka udah ngerasain sendiri. Nikmatnya narik-narik jenazah tuh. Ya kan sampai kita makamin. Fardu kifayah harus ditegakkan. Gimana caranya? Gitu. Ya ini sharingnya. Makanya saya selalu ingatkan ke mereka kalau berasa nggak nyaman, jangan. Karena dunia dakwah di dalam mualaf ini tidak sebaik dan bukan tidak sebaik tapi tidak seindah yang kamu pikirkan. Takutnya ekspektasinya udah tinggi. Kita ngaji-ngaji sama mualaf, banyak kan kita tuntun ngaji di mana? Di rumah dia.
Kadang-kadang dia pengennya di mana? Di kafe. Hayu jadi. Aneh ya, ngapain ngaji di kafe sih? Ya ngaji di kafe. Kafe ya, bukan bar ya, jadi nggak ada bir. Ngajinya sambil ke ini aja kok. Sambil makan di mall. Hayu. Karena kelas kita benar-benar tidak terbatas pada satu ruangan yang tertutup. Kadang-kadang kayak semalam tuh kita ngobrol tuh outdoor di luar ruangan sampai jam 2 pagi. Ya diskusi masalah tentang pergerakan, bagaimana bergerak. Saya sisipin sedikit-sedikit hadis. Ini loh Rasulullah tuh melakukan ini. Kenapa nggak kita kejar? Ini Rasulullah kejar loh, ini melakukan ini. Ini sahabat ini disarankan melakukan ini. Ayo kita kejar jalur ini. Ya hal-hal yang kita nggak bahas di kelas. Kajian-kajian tematik ada nggak? Ya ada tetap. Cuman kalau kita di lapangan kajian ya kadang-kadang di bak truk. Truk lagi bawa kita naik gunung, kajian di dalam bak. Gubrak sambil ya namanya naik truk. Ya itu ya. Ini sedikit mungkin udah pernah dikenalin Mualaf Center seperti apa. Saya memperkenalkan Mualaf Center apa adanya. Apa adanya. Rata-rata pengurus di Mualaf Center itu bekerja. Saya karyawan. Saya karyawan juga. Kerja atau minimal punya penghasilan, punya usaha atau apa. Karena apa? Begitu kita udah milih dua kan. Satu the pickers itu juru dakwah kita. Satu caretakers itu yang mendampingin mualaf. Nemenin mualaf. Kalau udah jadi biasa ahwat ini jadinya caretakers. Ikhwan juga ada beberapa yang caretakers. Dampingin satu mualaf. Tiba-tiba tengah malam dia telepon. Bang, bantu dulu lah bang. Awak ini digebukin sama orang tua. Lo mau ngapain kan? Jemput dulu kan ke rumahnya. Jam 2 dini hari. Nyalain motor, jemput dulu. Dek, keluar dulu di gang. Jangan dekat rumah. Atur strategi gimana lari, dia lewat got. Loncat ke motor, gas. Seru. Serius, banyak hal yang seru kok. Saya ngalamin sendiri. Ya. Istrinya diculik sama keluarganya sendiri, lakinya ke saya, suaminya ke saya nangis-nangis. Ente istri diculik ngapain kesini nangis-nangis? Ambil balik lah. Ternyata memang nggak segampang itu. Ini baru kemarin kan ada kejadian lagi, istrinya diculik. Nah ini kita harus muter gimana caranya supaya bisa kita ambil kembali istrinya. Ada yang sampai hari ini hilang di Pangkalan Bun belum balik-balik. Udah hampir 3 tahun. Tuh, ya, yang kayak gitu-gitu tuh sering terjadi. Makanya saya bilang di dunia mualaf, pembinaan mualaf itu bukan buat keren-kerenan. Beneran, bukan buat pansos, panjat sosial di sosial media. Enggak. Saya lebih banyak gak postingnya bahkan belakangan. Tentang yang syahadat, ada nggak syahadat? Ya ada. Lah kemarin aja masih ada yang syahadat sama saya. Saya nggak posting, biarin aja. Nggak semuanya mau saya posting, nggak semuanya harus diposting. Kadang-kadang posting sesekali buat apa? Buat nge-trigger muslim yang lainnya. Ini loh ada mualaf, jalannya kayak gini nih. Sulitnya dia nemuin Islam. Begitu udah ketemu Islam, sulitnya dia jalanin kehidupan dia. Karena berhadapan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan paman, dengan bibi, dengan om, tante. Semua, sampai kakek nenek. Dia harus terima, wah habis ini saya diusir. Ya udah gak apa-apa. Saya harus makan apa? Ya makan nasi lah. Gak akan ganti makan besi kamu. Iya, nah ini. Terus gimana caranya saya cari uang supaya bisa beli nasi? Nah, kerja. Kerja di mana? Ya kamu bisanya apa? Lihat ini, yang seperti itu akan sering ditemuin. Kenapa tadi saya bilang harus pembinanya itu punya penghasilan? Karena begitu datang, lapar, belum punya kerjaan kan? Ya kan nebeng makan. Nebeng beli baju. Nebeng beli sabun, sampo, keperluan hidupan dia. Kalau yang ahwat, nebeng. Saya tuh berapa kali dulu tuh ke shelter ahwat tuh suka beliin
yang tiap bulan dibeli itu. Iya, Pampers. Beli, saya ke Indomaret beli aja, dilihatin sama mbak-mbaknya. Ukurannya beda-beda Pak, iya. Bapak istrinya berapa? Berisik. Saya beli banyak, S, M, L beli. Yang ada sayap, yang gak ada sayap. Yang ukurannya 36, 37, 40, 42 sampai 45. Ada loh 45 cm itu. Ternyata itu buat yang melahirkan, saya salah beli waktu itu. Cuman ya ini, waktu shelter masih yang di daerah Pondok Kelapa. Itu shelter khusus akhwat. Lihat, itu pentingnya seperti itu. Jadi makanya kan kadang-kadang saya bilang, membina mu'alaf itu bukan cuman kita bawa ke depan masjid. Woi, saya ceramah hari ini. Lihat, saya bawa mu'alaf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mu'alaf ini, saya didik dia sampai bisa ngaji sini deh. Nggak seperti itu. Habis tuh amal diperangus, percuma. Banyak kok kita didik mu'alaf jadi tahfiz Quran. Hafiz, menghafal, iya. Kita ini di dalam nih pemulung-pemulung amal di dalam mu'alaf center. Kalau saya sering tulis pemulung-pemulung, kami ini pemulung amal. Kami mulung amalnya simple, lewat Al-Fatihah doang. Al-Fatihah, yang semua orang di sini ya saya yakin bisa. Sampai adik sekecil ini mungkin udah hafal. Al-Fatihah, ajarin ke mu'alaf. Hafal dia, udah colong-colongan nih sama teman. Udah nanti anasnya sama gue. Hafalak saya, ya bagi-bagi. Awal itu 3 kul dengan Al-Fatihah, dia udah bisa sholat belum? Udah kan? 17 kali kan sehari? Iya. Tiap sholat Al-Fatihah dibaca kan? Iya. Kaliin aja. Belum dia ngajar anaknya. Nah, itu amal jariah. 1 orang. Dapat lagi mu'alaf, ajarin lagi. Kadang-kadang nih kalau saya lagi nyolong start itu, sebelum masuk masjid syahadat di masjid, tak ajarin wudhu, tak ajarin syahadat di situ. Baru ajarin wudhu. Masuk ke masjid syahadat, udah sama ustadznya aja. Udah. Saya udah dapat duluan di depan. Udah nyolong start. Nanti ustadznya tanya, sudah wudhu? Sudah, hah? Bisa wudhu? Diajarin. Sama siapa? Coach Steven. Mana itu Coach Steven? Depan saya, udah dapat duluan. Nah itu ya, ini tekniknya. Sama-sama bis malam Bu ya, saling salib. Gak biasa. Udah kok, Al-Fatihah aja. Nanti saya yang lainnya. Iya silahkan. Segitunya ya kita kejar-kejar ya. Barang sepele mungkin kan. Buat yang muslim dari lahir itu mungkin barang sepele. Karena dari kecil kalian baca itu, kalian hafal itu. Buat mu'alaf itu satu hal yang baru. Mereka duduk di antara 2 sujud aja. Ada yang latihan itu sampai setengah jam. Nggak dapat ngelipat kakinya. Sakit, abis itu kesemutan, lurusin dulu. Sampai pijet-pijetin kan. Gimana Mas? Lagi? Iya lagi. Kecetit lagi, lurusin lagi. Mas jangan ditekuk dulu, soalnya nanti Mas itu dari sujud posisinya ini. Coba tes sujud. Dudukin, salah dari sujud. Seru kok. Belajar wudhu sampai basah, kitanya juga ikut basah. Kuyup berdua-duaan. Aduh ini bawa baju enggak. Pulang naik apa motor? Alamat nih, kerikan ntar. Tapi ya seru sih. Ya kan tadi saya bilang seru. Apalagi ngajarnya udah di kampung-kampung mu'alaf. Wah itu serunya Masya Allah. Sunatin masal. Sekali sunat 1000 orang. Wah itu seru tuh. Dokternya itu udah racing, ngebut. Tarik-tarik cepat-cepit, set. Bisa gitu? Gak apa-apa yang penting putus, oke. Itu luar biasa pengalamannya memang, luar biasa, seru sih. Seru. Jadi benar-benar itu yang di sunatan masal yang di Kuta itu. Beberapa tahun lalu, saya malah kangen itu. Sunatan masal kampung mu'alaf. Wah, Masya Allah. Ya alhamdulillah, terlepas dari itu semua alhamdulillah. Allah masih izinkan saya dan tim, dan Allah masih amanahkan ke saya tim ini. Dan sebagian besar tim ini isinya jauh lebih senior dari saya, jauh lebih banyak pengalamannya dari saya.
jauh lebih banyak ilmu agamanya, jauh lebih banyak dia mengetahui dan berpengalaman sebagai seorang muslim daripada saya. Itu mau gak mau saya harus akuin, banyak yang lebih senior. Ya qadar Allah, Allah kasih saya ditanggung jawab di sini, alhamdulillah. Ya itu sih yang bisa saya syukurin, dan paling enggak kalau nanya tentang pembinaan mualaf ya sekitar itu aja. Kenapa enggak ada yang detail? Kalau mau detail nyemplunglah, masuklah, bergabunglah, dan ikutlah dengan apa yang kami kerjakan. Sebelum ikut, sebelum bergabung, kita pastikan, jangan pakai ngeluh ya. Itu kita sering pesenin, pembina baru jangan pakai ngeluh, nggak boleh ngeluh. Aku lagi 2 bulan ini nih lagi benar-benar aku terapiin menghadap Allah tanpa keluhan. Ya Allah, hidup kok gini-gini amat. Ya, nih kadang-kadang orang nih sampai nangis-nangis gitu. Ya Allah, suami saya kecantol. Itu ya. Ini kita yang harus kurangin ya. Karena di Mualaf Center kita didik untuk sampai ke arah situ. Jadi pembina-pembinanya dulu kita didik. Kenapa? Karena mereka yang akan mencontohkan. Lihat mualaf itu memperhatikan copy paste nanti. Oh, dia wudunya sambil angkat-angkat sendal. Di mana dia wudu itu mualaf dia pakai sendal. Pas dicuci angkat-angkat sendal, dia nggak lepas sendal, dia nggak tahu batas suci. Kita yang udah terbiasa ngelihat batas suci lepas sendal, mereka buat yang mualaf batas suci. Oh nggak boleh sholat di situ kali ya. Lihat pemikirannya sangat pendek, sederhana kok mereka. Mereka ngeliatin kita sholat, bangun, sholat bangun. Ada yang maaf ya, yang telunjuknya di naik turunin, ada yang diputar-putar. Ada yang manteng. Gimana dia belajar? Dia lihat, muter. Ya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia kan nyontoh. Lihat, nah itu. Nanti kalau udah nanya, Pak, kenapa jarinya naik turun? Yang lebih bikin PR apa? Yang ditanya nggak bisa jawab. Saya ngikutin guru saya. Kamu nggak pernah nanya ke guru kamu, kenapa harus naik turun? Ya nggak pernah. Terus ngapain kamu sholat? Hah? Ya kewajiban. Nah ini mulai salah nih ya. Kok kewajiban? Kayak makan dong berarti. Kok makan kewajiban? Lah kenapa sholat kewajiban? Ya kita sebagai muslim wajib sholat. Oh ya kita sebagai manusia wajib makan. Nih lihat, ini cara jawab yang salah. Hati-hati ya, ini makanya sering banget terjadi. Tengok kanan kiri waktu sholat itu mereka juga ikut tengok kanan kiri. Oh ya udah ngadep sini. Terus diliatin aja. Wait udah angkat tangan. Set ikut angkat tangan. Angkat lagi. Ini ngapain? Dia juga nggak tahu loh ngapain. Serius. Di sana komat kamit. Liatin. Mereka nggak ngerti. Nol kepengetahuannya. Mereka akan mencontoh. Manjangin jenggot, dia lihat aja. Jenggot kenapa harus panjang? Paling sederhana yang paling bisa didapat sama mereka adalah, oh ini sunnah. Ini sunnah dari Rasulullah SAW, jadi kita harus mengikuti. Kebayang gak kalau mualaf nanyain, kalau yang gak dikerjakan Rasulullah, kamu gak jalanin berarti ya? Iya. Kalau yang di jalan Rasulullah kamu jalanin, ya iya dong, itu sunnah. Dia akan tanya ke hal yang agak ekstrim. Gimana cara Rasulullah buang air? Pernah kebayang gak ditanya hal kayak gitu sama mualaf? Cebok itu buang airnya dari depan apa dari belakang? Siram. Apa siram dari belakang? Apa nyamping? Lalu bagaimana nih? Yang akhwat pernah nanyain ke saya. Kalau menyusui anak itu mulai dari yang kanan apa yang kiri? Bingung gue jawabnya. Ya, lihat.
Nah kan bingung. Ada Pak. Rasulullah punya anak nggak cowok? Pernah nggak? Hah? Cari lagi ya, nanti bikin kajiannya. Ini yang jawab 1-2 mulut. Jadi bikin kajiannya supaya mereka juga kenal. Kenali siapa Rasulmu, kenali siapa Rasulmu, maka kau akan mengenali agama ini. Karena dialah pembawa risalah. Dia yang mencontohkan kita untuk beribadah A sampai Z. Kalau kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak akan tahu bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Gimana mau ngajarin mualaf kalau kita aja nggak ngerti? Ya mualaf tuh unik-unik, ya pertanyaannya banyak, macam-macam. Mungkin yang di luar pemikiran kita gitu loh. Di luar, benar-benar di luar pemikiran kita. Atau mungkin kita yang ilmunya yang belum ada ke situ untuk nemenin mereka. Padahal kadang-kadang mereka ya lucu-lucu gitu loh. Maksudnya, kok boleh nggak puasanya dicuti? Hah? Iya kan ke gereja bisa cuti. Puasa boleh nggak cuti? Sholat. Boleh nggak sholat dicuti? Saya nggak sholat dulu deh hari ini. Gimana ya? Yang boleh cuti cewek. Cowok nggak bisa. Kenapa cewek dikasih cuti? Ya pertanyaannya kurang lebih ke arah sana tuh. Belum lagi kalau pertanyaannya sudah nyangkut-nyangkut ke arah akidah. Kita tuh kadang-kadang kelepasan mungkin ya ngomong. Iya tuh nggak ada gua nggak kenal Islam dia. Nggak ada saya dia nggak kenal Islam dia. Iya, nggak ada saya dia nggak bisa sholat. Nggak saya ajarin ngaji nggak bisa ngaji. Kadang-kadang hal sepele seperti itu mualaf copy paste lagi. Ya, itu dia copy paste dan dia akan menjelaskan ke orang sama. Iya nih, saya kalau nggak ada Ustadz Ahmad saya nggak bisa ngaji nih. Yang akhirnya kita merendahkan Allah. Lihat ya, itu batas-batas akidah yang harus kita hati-hati pada saat berhadapan dengan mereka. Karena apa? Mereka itu kertas putih, mereka catat apa yang mereka temukan di dalam diri kita. Makanya kadang-kadang saya jelaskan ke mereka, ini sudah takdir Allah untuk kamu. Tapi kan saya masuk Islamnya karena nikah kok. Iya, emang lu dari kecil rencana nikahin itu orang? Ya enggak sih, kan gak kenal. Nah ini udah rencana Allah, takdir. Berarti sudah rencana Allah juga kamu masuk Islam. Dan rencana Allah juga kamu ketemu saya. Dan rencana Allah juga kamu harus belajar. Kan belum terjadi. Iya, tenang aja. Ini yang kita harus dalam pendampingan ini perlu. Kalau pengen ikut dampingin mualaf. Di sini mualafnya cukup atau kurang cukup? Nah, ada Ikhwan, ada Akhwat, ada. Nah tuh, ambil bagian aja. Kenapa tadi aku bilang ambil bagian? Ingat ya, tadi satu Al-Fatihah aja loh, 17 kali sehari. Kali berapa tahun dia hidup? Kali anak-anaknya dia akan ajarin. Kali terus. Ini amal jariah loh, ilmu yang bermanfaat. Mungkin Al-Fatihah kalian cuma nyampe ke keluarga kalian. Ini kita nyampenya udah kemana-mana tahu. Saya ngajarin Al-Fatihah ke orang Belanda, Perancis, kemarin Denmark. Mereka yang baru kemarin syahadat, saya ajarin langsung live. Pakai voice call, pakai video call. Ajarin ya, terus ya. Sampai dia praktekin. Udah, bagus. Saya sudah bisa sholat, ya udah. Gimana gerakannya? Ya kamu lihat aja. Kita jarak jauh. Ini hal-hal simpel sih, ya. Simpel, krusial dan hati-hati dengan ranah-ranah yang agak nyerempet-nyerempet ke akidah. Karena mualaf itu rentan akidahnya. Masuk Islamnya cuman sebatas semangat. Dan knowledge. Dan begitu knowledge yang diangkat, dia akan ngebandingin ke agama lama dia. Nah itu juga harus hati-hati. Kok masjid jorok ya? Hah? Masjid jorok, ini bau. Karpetnya bau
kaos kaki. Gitu kan. Ini yang sering di kitanya kurang juga, lemah juga. Mau ngomong apa juga mau nggak bisa. Memang kadang-kadang masjid ya setuju ya Pak ya, apalagi tempat pipis cowok tuh ya. Ya sepakat dengan hal itu. Di sisi sana Pak, di sisi kafir, gereja lu gimana dulu? Nah, ya, wangi bersih karbol, hari Minggu itu gereja dingin ceder, wangi bersih full karbol, kinclong, kering. Nah, ini pembenaran nih dengan diam. Ya, ini pembenaran. Ya memang seperti itu ya. Bagaimana kamar mandi akhwat? Nah, kondisinya nggak jauh-jauh beda kan? Wanginya kayak gitu, ya, kotornya kayak gitu, higienitasnya nomor sekian. Itu dari hal sekecil itu loh. Itu mualaf nanyain ke saya waktu ketemu di Kebun Raya di Bogor. Kita habis sholat, dia ngajakin saya cepat-cepat naik kereta. Ternyata dia pengen pipis di stasiun. Dia bilang bau sekali di sana, jorok. Ini biasa aja. Enggak, urinoirnya kotor, kuning semua kok. Tempat pipis tuh kuning semua. Enggak ada yang ngebersihin apa? Nah, ini ada karakter mualaf yang seperti ini ada nggak? Ya ada gitu loh. Makanya saya bilang kalau mau ceritain semua nggak habis-habis nih waktu. Mendingan kalian nanya apa yang mau ditanyain. Sok, silakan.